Saya dengan 051. Di video kali ini saya akan membacakan dongeng yang berjudul Danau Toba untuk memenuhi tugas membaca estetik yang diambil oleh Ibu Dr. Evi Kamala SPD MPD. Legenda Danau Toba. Legenda ini berasal dari Sumatera Utara. Di sebuah desa di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani. Ia seorang petani yang sangat rajin bekerja walaupun lahan pertaniannya tidak luas. Ia bisa mencukupi kebutuhannya dari hasil kerjanya yang tidak kenal lelah. Sebenarnya usianya sudah cukup untuk menikah, tetapi ia memilih untuk hidup sendirian. Di suatu pagi hari yang sangat cerah, petani itu memancing ikan di sungai. Mudah-mudahan hari ini aku mendapatkan ikan yang besar-besar, gumamnya seorang petani tersebut dalam hati. Beberapa saat setelah kailnya dilempar, kailnya terlihat bergoyang-goyang. Ia segera menarik kailnya. Petani itu bersorak kegirangan setelah mendapat seekor ikan yang cukup besar. Ia takjub melihat warna sisik ikan yang sangat indah. Sisik ikan itu berwarna kuning keemasan dan kemerah-merahan. Kedua matanya bulat dan menonjol memancarkan kilatan yang menakjubkan. "Tunggu, aku jangan dimakan. Aku akan bersedia menemanimu jika kau tidak jadi memakanku." Petani tersebut terkejut mendengar suara dari ikan itu. Karena keterkejutannya, ikan yang ditangkap terjatuh ke tanah. Kemudian tidak beberapa lama, ikan itu berubah wujud menjadi seorang gadis yang sangat cantik jelita. "Bermimpikah aku?" gumam sang petani. "Jangan takut, Pak. Aku juga seorang manusia seperti engkau. Aku sangat berhutang budi kepadamu karena telah menyelamatkanku dari kutukan Dewata," kata gadis tersebut. "Namaku adalah Putri. Aku tidak keberatan untuk menjadi istrimu," kata gadis itu seolah mendesak petani. Petani itu pun mengangguk. Maka jadilah mereka sebagai suami dan istri. Namun, ada satu janji yang telah disepakati, yaitu mereka tidak boleh menceritakan asal-usul putri dari seorang ikan. Jika janji itu dilanggar, maka akan menjadi petaka yang sangat dahsyat. Setelah sampai di desanya, gemparlah penduduk desa melihat gadis cantik jelita bersama sang petani. "Dia mungkin bidadari yang turun dari langit," gumam mereka. Petani merasa sangat bahagia dan tentram. Sebagai petani yang baik, ia terus bekerja untuk mencari nafkah dengan mengolah sawah dan ladangnya dengan tekun dan ulet. Karena ketekunan dan keuletannya, petani itu hidup tanpa kekurangan dalam hidupnya. Banyak orang iri dan mereka menyebarkan sangkaan buruk yang dapat menjatuhkan keberhasilan sang petani tersebut. "Aku tahu petani itu pasti memelihara makhluk halus," kata seseorang kepada temannya. Hal itu sampai ke telinga petani dan putri, namun mereka tak merasa tersinggung, bahkan semakin rajin untuk bekerja. Setahun kemudian, kebahagiaan petani dan istri bertambah karena istri petani melahirkan seorang bayi laki-laki. Ia memberi nama Putra. Kebahagiaan mereka tidak membuat mereka lupa diri. Putra tumbuh menjadi seorang anak yang sehat dan kuat. Ia menjadi anak yang manis, tapi agak nakal. Ia mempunyai satu kebiasaan yang membuat heran kedua orang tuanya, yaitu selalu merasa lapar. Makanan yang seharusnya dimakan bertiga dapat dimakannya sendiri. Lama-kelamaan, Putra selalu membuat jengkel ayahnya. Jika disuruh membantu pekerjaan orang tua,
Ia selalu menolak. Istri petani selalu mengingatkan petani agar bersabar atas ulah anak mereka. Ya, aku akan bersabar walau bagaimanapun ya itu juga anak kita, kata petani pada istrinya. Syukurlah Kanda berpikiran seperti itu. Kanda memang seorang suami dan ayah yang sangat baik. Puji putri kepada suaminya. Memang kata orang kesabaran itu ada batasnya. Hal ini dialami oleh petani itu. Pada suatu hari, putra mendapat tugas ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman ke sawah di mana ayahnya sedang bekerja. Tetapi putra tidak memenuhi tugasnya. Petani menunggu kedatangan putra sambil menahan haus dan lapar. Dia langsung pulang ke rumah. Ia melihat putra sedang bermain bola. Petani menjadi sangat marah. Sambil menjewer kuping anaknya. Anak tidak tahu diuntung, tidak tahu diri, dasar anak ikan. Umat si petani tanpa sadar ia telah mengucapkan kata pantangan itu. Setelah petani mengucapkan kata-katanya, seketika itu juga anak dan istrinya hilang lenyap tanpa bekas dan jejak. Dari bekas injakan kakinya, tiba-tiba menyemburkanlah air yang sangat deras dan semakin deras. Desa petani dan desa sekitarnya terendam semua dengan air yang sangat meluap dan sangat tinggi, luas hingga membentuk sebuah telaga dan akhirnya membentuk sebuah danau. Danau itu akhirnya dikenal dengan nama Danau Toba. Sedangkan pulau kecil di tengahnya dikenal dengan Pulau Samosir.